سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah kembali kita bisa mengawali hari ini dengan sama-sama salat subuh, sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dimudahkannya kita menjaga salat 5 waktu. Semoga itu tanda ridha Allah kepada hidup kita. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan diperjumpakan Allah, bisa duduk bersanding abadi bahagia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ngantuk, Pak? Kaget lama-lama kita buatkan bandrek biar pagi-pagi minum bandrek biar seger. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman, butuh kawan, butuh sahabat, butuh saudara dalam hidupnya. Kalau bahasa Imam Ibn Khaldun, al-insan madani at-taba', manusia itu tabiatnya bersosial. Gak bisa dia dewean, butuh kawan, butuh teman. Kalau bahasanya Aristoteles, manusia itu zon politikon, dia butuh kawan. Cuma setelah dijalani hidup ini, rupanya kawan itu, sahabat itu minimal ada 2 jenisnya. Ada sahabat, kawan, saudara yang terbangun karena kepentingan dunia. Ada saudara, kawan yang terbangun, terbentuk karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2 jenis itu. Kalau sahabat yang dibangun karena hubungan dunia, karena kepentingan dunia, biasanya tidak lama. Begitu kepentingannya sudah tercapai, ya sudah, datang terus ke rumah pas bapak lagi sugih, lagi punya duit, datang mulu, minta ini minta itu. Begitu bapak susah, lagi rezekinya sempit, tidak muncul, diundang tidak datang, ditelepon tidak diangkat. Ini kawan, dia mengenal kita, kita mengenal dia karena kepentingan dunia. Dan ini sangat terlihat jelas dalam dunia perpolitikan. Tahun lalu koalisi, Masya Allah, rasanya tidak mungkin pisah. Saling muji, saling membackup, saling ngangkat, macam-macam. Tahun depan jadi bukan koalisi, jadi apa namanya? Oposisi. Saling gonjeng, saling. Kenapa? Haitsuma fihi maslahah fasamma. Ya. Di mana ada maslahat, disitulah ada persahabatan. Pragmatis bahasa kerennya. Terbentuk karena
Wow, gontok-gontokan, bahkan caci maki macam-macam. Galak jabatan enggak? Boleh. Masuk. Diam, selesai. Ini ciri-ciri perkawanan, persaudaraan yang diikat oleh dunia. Semoga kita tidak yang ini. Kita ingin yang kedua, persahabatan yang dibangun karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangankan manfaat di dunia, di akhirat saja mereka akan saling tolong menolong. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan-kawan yang akrab itu kagak di akhirat saling nuntut itu. Permusuhan, tidak kenal, bahkan nafsi, uruslah urusan kau, aku pusing juga dengan urusanku, hisabku sendiri. Itu kawan-kawan kita, yang selama ini mancing bareng, yang selama ini solid nih yang rasanya, rupanya di akhirat jangankan mau bantu, malah nuntut kadang-kadang. Gara-gara kau tuh aku tidak sholat dulu, mancing terus gitu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dia saling, ya Allah itu kawan aku, dulu majelis sama aku, bantu dia ya Allah. Kalau orang-orang yang bertakwa akan saling tolong menolong. Mungkin cerita yang sering kita dengar, bahwasanya di akhirat nanti akan ada satu episode di surga nanti, jamaah masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman sini ya, bukan Baitur Rahman sana. Akan ada reuni di surga nanti. Kita nih Pak Kang, Pak, reunian di surga. Oh, enak, mengingat-ingat masa lalu. Oh, dulu kita tiap Sabtu ngaji, tiap ini. Oh, kalau ada maulid kita bareng-bareng ya. Ceritalah keindahan-keindahan masa-masa sabar, masa-masa perjuangan di dunia untuk tidak berleha-leha, tapi dengan beribadah, bermajelis, saling silaturahim dan sebagainya. Ketika sedang menikmati indahnya surga yang disebutkan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi ahad, yang indahnya tak pernah mata melihat, indahnya surga tak pernah telinga mendengar, bahkan tak pernah terbesit dalam benak siapapun. Indah sekali. Lagi nikmat begitu, kita ni mulai berpikir dan mengingat-ingat, caknya ada si kau uang dah terjengok di sini di surga ni. Siapa mamang itu mana? Ya. Mulai kita mengingat kawan yang dulu ada di dunia bareng tapi tidak terlihat di surga. Dan saat itu sahabat-sahabatnya tadi, jamaah masjid Baitur Rahman ini akan meminta kepada Allah, ya Rabb, mohon sempurnakan nikmat kami sampai kawan kami itu yang belum terlihat di surga ini, yang lagi transit di neraka tadi, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mohon sempurnakan nikmat kami di surga dengan Engkau mengizinkan dia masuk ke dalam surga. Seketika Allah akan perintahkan malaikat, jemput itu sahabatnya, jemput dia, masukkan dia ke dalam surga, bukan karena amalnya, karena syafaat sahabatnya. Di akhirat itu Pak, sahabat itu akan mencari. Dan ini tafsir daripada surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Nanti di akhirat itu Pak, Alhamdulillah, penduduk neraka itu akan berteriak, oh ya Allah, tidak kata apa kawan kami di surga itu pacak jemput kami, pacak minta kami.
Tidak ada apa di surga itu, ahli surga itu yang dulu di dunia kawan saya, teman saya, bisa narik saya. Itu penyesalan. Salah satu penyesalan penduduk neraka ketika mereka berkata, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak punya pemberi syafaat. Wala sadiqin hamim. Kami tidak punya kawan yang pacak narik kami. Tapi kalau ahli ibadah, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, insya Allah dia akan nolong. Nyesel sekali. Jadi rupanya sistem ordal itu Pak, orang dalam. Aduh bagi di akhirat. Itu kan orang dalam namanya. Yang ada di surga nanti kita minta untuk bisa memberikan syafaatnya. Maka melalui kesempatan ini dari hati kami yang paling dalam, dan ini bukan basa-basi, saya memohon, meminta, kalau nanti bapak-bapak lebih dulu masuk surga dari saya, dan bapak tidak lihat saya minta dengan tulus, tolong bapak mintakan kepada Allah agar saya ditarik juga ke surga. Minimal ya Allah, itu ustadz kami ya Allah, dulu ngajar kami tiap Sabtu malam, Sabtu ketiga. Ada ilmu yang beliau sampaikan manfaat buat hidup kami. Mohon ya Allah, ustadz kami masukkan kami ke surga. Betul Pak, saya minta betul. Dan ini bukan tidak ada contohnya. Saya pernah terinspirasi dengan seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Jauzi, pengarang kitab Sayyidul Khatib. Jadi ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Imam Ibnul Jauzi. Nah, Imam Ibnul Jauzi ini dikenal sebagai pendakwah, ya selain beliau penulis, ulama besar, tapi pendakwah yang kalimat-kalimatnya menyihir. Disebutkan dalam biografi beliau, kalau beliau ceramah, setidaknya 200 orang non-muslim masuk Islam. Saking menyihirnya kalimat beliau. Indah sekali kalau beliau ceramah. Dan kalau beliau punya majelis, yang hadir itu para menteri, khalifah. Bahkan menteri-menteri khalifah itu kalau dia punya agenda, kemudian bertabrakan dengan jadwal ngajinya sama Ibnu Jauzi, dibatalkan ya Pak. Demi tidak mau ketinggalan majelisnya Imam Ibnul Jauzi. Tapi apa Pak? Kami baca dalam biografinya, beliau pernah menangis dalam majelisnya karena meminta kepada jamaahnya, wahai jamaahku, jikalau kalian nanti masuk surga dan tidak melihat aku, mohon mintakan kepada Allah agar Ibnu Jauzi ini juga ikut masuk ke dalam surga. Setidaknya karena aku pernah mengajarkan ilmu yang manfaat kepada kalian. Dan ini saya minta, ini kalau bapak yang duluan masuk surga. Tapi kalau saya yang duluan yang masuk surga, insya Allah saya juga akan narik bapak. Makanya kalau ngaji jangan di belakang tiang. Ya aku tidak kenal. Sedih. Ustaz, aku jamaah Ustaz. Yang mana? Itu Ustaz, di Masjid Baitur Rahman, Lorok Pak Jo. Lupa, oh iya Ustaz, dulu aku kalau ngaji belakang tiang tuh Ustaz. Nah, salah kau, udah benar. Betul Ustaz. Tapi insya Allah saya kenal wajah-wajahnya jamaah Masjid Baitur Rahman. Ini termasuk masjid paling lama aku ngisi Pak. Ada kali hampir 4 tahun lebih. Ustaz, pokoknya sejak kenal sama Ustaz Fahrudin sampai hari ini, alhamdulillah. Syukur-syukur tidak saling mencari, karena sudah masuk surga semua. Itu harapan kita Pak ya. Tidak usah saling mencari. Tapi itu kan antisipasi Pak. Namanya nasib tidak tahu kayak. Rupanya harus nyicip, naudzubillah min dzalik.
Ya, harapan kita, doa kita, ya kita masuk surga bareng-bareng di belakang benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Insyaallah kita masuk galo-galo. Nah, mumpung masih ada kesempatan, Bapak mulailah jingok-jingok Bapak ya. Siapa yang hari ini sudah jadi saudara kita, sahabat kita tadi. Kalau berteman boleh dengan siapa saja, bahkan dengan non muslim pun tidak ada masalah. Tapi kalau bersahabat itu kan artinya suhbah, yani waktu kita banyak habis dengan dia, aktivitas kita sering habis dengan dia, bahkan curhatan kita mungkin diceritakannya ke dia. Nah, kalau yang ini, wala tusahib illa mu'minan, kata Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali bersahabat kecuali dengan orang beriman. Kalau berkawan atau berteman boleh dengan siapa saja, kenalan, tegur sapa, sudah. Tapi kalau yang hari-harinya subuh ketemu dia, siang ketemu dia, banyak ngobrol sama dia, carilah orang-orang yang beriman. Kata Nabi Muhammad SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan sekali-kali bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Lianna al-mar'a ala dini khalilih, falyanzur ahadukum amman yukhaliluhu. Karena kualitas agama kita itu dipengaruhi, tergantung dengan siapa kita bersahabat. Maka hati-hatilah, selektiflah dalam memilih sahabat. Nah, maka dari itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai kalau bisa cari yang banyak sahabat-sahabat yang kira-kira auranya min ahlil jannah. Kita jingo salat 5 waktunya terjaga. Jingo dia sama wong tua berbakti nih. Nah, ini orang-orang aura-aura surganya sudah tercium. Ya, salat terjaga, sama wong tua dia, masya Allah. Sama keluarganya kita lihat dia juga bertanggung jawab. Yang semacam ini segera, kata Sayyidina Umar, kalau dapat sahabat yang sejenis ini, addu alaihi bin nawajir, gigit dia dengan gigi-gigi gerahammu. Maksudnya jangan dilepas. Kalau punya sahabat jangan dilepas, pegang. Insyaallah. Lanjut Pak. Nah, kalau sudah punya sahabat yang semacam ini, ada hak-hak yang mesti ditunaikan. Banyak sekali, mungkin nanti kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Kami menyebutkan hari ini yang disebutkan Nabi dalam satu hadisnya. Haqqul muslim ala muslim sittun. Haknya orang muslim, dulur bapak itu Pak. Hak saya di atas bapak dan hak bapak di kami itu ada 6, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ma hunna ya Rasulullah. Apa saja yang 6 itu ya Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama, jika berjumpa maka ucapkan salam. Bapak ketemu saya, Cak Ustadz gitu ya. Cuma saya kasih tahu aja Pak ya, kalau ketemu kami di tempat pindang misalnya, itu biasanya penampilan kami tidak cak ini, agak stylish juga kami itu kadang-kadang. Iya. Ngimbangi sekitar gitu ya. Saya pernah tidak ditegur sama jamaah, paling makan sebelah kami ini ya Pak. Cuma caknya dia bertanya-tanya mungkin dalam hati, Ustadz bukan ya, tidak berpeci ya, kacamata, celana, sepatunya agak keren juga, pakai kaos biasanya, lengan setengah lengan atau setengah.
Bapak aja kalau jengok kami tanya baik, Ustaz Mita bukan. Pokoknya kalau begitu lihat hak saya untuk mendapatkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hak Bapak ketika mengucapkan salam akan saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu hak saya yang Jadi kalau ketemu di mana? Ketemu di Pasar 16, apa di Pindangnya siapa? Langganan kita ini. Pindang Boia misalnya. Pindang Uma. Aku suka pindang, jadi sering gitu. Jadi kalau ketemu di jalan, itu Ustaz gitu. Enggak usah ucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan mengucapkan salam itu, Bapak-bapak, mohon maaf, bukan basa-basi. Itu doa. Saya sangat berharap, ya, dan sangat bahagia. Jadi kalau saya mau berangkat, misalnya kami mau berangkat ke kampus, jangan tidak salam sama istri. Walaupun mungkin dia lagi di kamar mandi kadang atau lagi masak, tunggu sebentar. Iya. Kenapa? Karena makna salam itu kan luar biasa. Kalau saya ucapkan, Dek, berangkat ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan artinya, iya Kak, semoga selamat dalam perjalanan. Jadi kalau saya ketemu orang, itu saya punya ada satpam di lingkungan kami itu. Orangnya ramah sekali. Jadi kalau kami lewat, pakai bawa mobil, buka jendela, Assalamualaikum Ustaz. Gitu. Itu artinya ya Allah. Ustaz semoga selamat, balik pergi selamat. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antum juga selamat terus hidupnya. Warahmatullah, semoga rahmat Allah juga selalu bersama kamu. Wa barakatuh, semoga berkah Allah juga selalu. Itu makna doa. Salam itu doa. Doa keselamatan. Jadi bahagialah kalau ketemu sahabat di jalan dia ucapkan salam. Tapi yang sangat disayangkan banyak di antara kita yang menjadikan salam itu basa-basi, Pak. Saking basa-basinya, cara ngucapkannya wis salah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Itu malaikat, Pak. Enggak tahu arti Assalamualaikum. Bahasa apa Assalamualaikum itu? Baiklah. Sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Saking bahasa, tak ada kata makna itu, Pak. Saya pernah lihat film dokumenter tentang hidupnya Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i punya pandangan yang berbeda dengan pandangan khalifah. Viral. Sehingga khalifah mengundang Imam Syafi'i untuk ke istana. Di istana itu di sebelah kanannya prajurit pasukan atau ya prajuritnya khalifah, sebelah kirinya para penasehat. Begitu masuk Imam Syafi'i ke dalam istana, dia ucapkan Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Dijawab oleh khalifah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk. Begitu masuk, terjadilah perdebatan. Khalifah dibantu dengan para penasehatnya. Debat, panas debat ini yang pada akhirnya Khalifah kecewa dan emosi. Kemudian memerintahkan pasukannya, prajuritnya, masukkan Syafi'i ke dalam penjara. Begitu ingin dimasukkan ke dalam penjara, apa kata Imam Syafi'i? Sebentar ya Amirul Mukminin. Bagaimana mungkin engkau memasukkan aku ke dalam penjara, sedangkan engkau sendiri yang mendoakan aku agar selamat? Kata Khalifah, kapan saya mendoakan kamu selamat? Ketika saya masuk ke ruangan ini, kuucapkan Assalamualaikum ya Amiral Mukminin, dan engkau menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Bukankah itu doa selamat untuk? Kaget dia, Pak. Berarti apa? Berarti basa-basi juga saat itu Amirul Mukminin. Dia nggak sadar kalau Waalaikumsalam itu artinya dan semoga kamu juga selamat.
Akhirnya apa kata khalifah? Biarkan Syafi'i pulang, karena aku sudah mendoakan dia selamat. Bayangkan kalau orang niat dari rumah mau ngelabrak kawannya karena tidak bayar-bayar utang. Begitu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia sadar dengan kalimat itu, tidak jadi dia ngelabrak, Pak. Makanya kalau ada tanda-tanda wong rumah nak marah, ada wong nak nabrak, awali dengan salam. Assalamualaikum. Tidak jadi marah itu, Pak. Kenapa? Karena dia doakan kita untuk selamat. Sebegitu dalamnya makna salam. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Atau kama qala alaihi wasallam, tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Enggak bakal masuk surga sampai beriman, dan tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling sayang menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang jika kalian amalkan, kalian akan saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi berarti beriman. Kalau sudah beriman berarti masuk surga. Mau ya Rasulullah, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jangan dikira remeh, salam itu kunci masuk surga. Ucapkan salam dengan meresapi tadi, kemudian akan timbul rasa kasih sayang. Kalau sudah saling kasih sayang, akan menguatkan iman kita. Kalau sudah kuat iman kita, fadkhulul jannata bisalam, masuklah surga dengan keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika kawanmu, saudara mengundang di acaranya dan kamu bisa datang, maka wajib hadir. Jadi kalau kawan sedulurnya tadi. Tapi kalau bayangkan Pak, kalau persahabatan itu karena dunia, diundang, dan pas diundang itu sedang tidak ada kepentingan, selesai, proyeknya selesai, atau bosnya lah pensiun, sudah, ayo buat aku datang, tidak pasang nunjuk proyek lagi dia tuh. Na'udzubillah. Ini kalau persahabatannya dibangun karena, tapi kalau karena Allah, Pak, besok diaturi ke rumah, aku nak akikahan cucung aku, datang, bahkan wajib untuk hadir, ya, kecuali ada uzur atau di acaranya ada sesuatu yang maksiat, ya, itu kita tidak apa-apa, tidak bisa hadir. Yang berikutnya, wa idza stansahaka fansah lahu, jika sahabat meminta nasihat, maka jangan pelit untuk memberikan nasihat. Mas, aku nih dapat gawe tapi harus merantau. Mak manulah pendapatmu? Kaget kalau aku merantau, aku tidak pacak ngaji lagi. Jangan, coba sih cari dulu gawean di Palembang nih, adalah pasti tidak dapat. Misal, walaupun gajinya agak kurang-kurang dikit, tidak apa-apa. Pokoknya kalau dia minta nasihat, haknya sahabat kita itu untuk mendapatkan pandangan, mendapatkan nasihat. Jangan pelit. Ya. Dan kalau sudah memberikan nasihat, jangan maksa agar nasihat kita dilakukan. Siapa tahu itu sebagai pertimbangan baik. Ini kadang-kadang, tidak galak aku nasihat itu, saya tidak pernah dengar tanya. Ya tidak harus, Pak.
Siapa tahu dia punya sahabat yang lain, bertanya lebih pas jawabannya. Tetapi setidaknya kalau sahabatnya meminta nasihat, minta pandangan, itu hak dia untuk mendapatkan. Yang kelima, yang keberapa? 4. Wa idza 'atisa fahamidallaha fashammithu. Dan jika sahabatmu bersin dan memuji Allah, maka doakan dia. Alhamdulillah, yarhamukallah. Itu hak saya itu Pak. Kalau saya bersin dan Bapak dengar dan saya mengucapkan alhamdulillah, hak saya untuk mendapatkan yarhamukallah. Dan nanti saya balas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indah sekali ya Pak ya, dalam Islam itu bersin saja, gara-gara bersin kita saling mendoakan. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak dapat dia hak untuk mendapatkan doa itu. Didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Oh ya Allah, didoakan biar mendapatkan rahmat. Yahdikumullah, semoga Allah memberimu petunjuk. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki kondisimu. Dari wasilahnya bersin. Berapa kali Ustaz? Alhamdulillah yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Lah 3 kali masih bersin juga. Alhamdulillah. Woi, berobat woi. Bukan bersin, pilek itu, demam kamu pergi. Itu Nabi yang ucap, bukan kami. Kata Nabi kalau sudah lebih dari 3 kali mazkum itu. Pilek, bukan bersin lagi, berobat. Sudah tidak wajib lagi didoakan. Tidak dianjurkan lagi. Ya. Yang keberapa tadi Pak? 4. Wa idza marida fa'udhu, dan jika sahabatmu sakit maka jenguklah. Nah, ini makanya seorang imam sholat, dan insyaallah Ustaz Jondi sudah mengamalkan ini. Imam sholat itu sunnahnya kalau sudah selesai salam, kemudian sampai Allahumma antas salam, sunnahnya serong kanan atau serong kiri, sekali-kali balik badan. Sekali-kali balik badan 180 derajat. Kenapa Ustaz? Ini hikmahnya Pak ya, hikmah saja. Salah satu tujuan kenapa imam itu balik badan sembari dia berzikir, misalnya Ilahi Rabbi Subhanallah, mata imam itu bagusnya keliling sambil zikir begini, dia lihat Allah Subhanahu. Ngapain Ustaz? Mengabsen jamaahnya. Mengabsen jamaahnya. Kayaknya Pak Haji yang biasa di situ nggak kelihatan berapa hari ini. Selesai salam, selesai doa, nanya nanti. Jangan jamaah, Pak Haji yang biasa di sini mana lah? Udah 3 hari ini aku nggak lihat dia. Iya Ustaz, mohon maaf, kami lupa ngasih tahu. Di opname Ustaz, misal. Langsung imam itu menggerakkan, ayo dah, coba dihubungi keluarganya kapan kita bisa jenguk. Jadi seorang imam pun diharapkan bisa mempererat hubungan antara jamaah tadi. Saya termasuk, kalau ngisi pengajian itu mata kami keliling Pak. Sambil ya, manalah ini Ustaz Jondi, Pak Ustaz Farodin kok enggak kelihatan. Lagi ke Lembong Ustaz. Nah, gitu. Tahu kami informasi ke Lembong. Nah, sudah, semoga selamat, sehat. Lagi cari jodoh Ustaz. Alangkah jauhnya sampai ke Lembong. Kata di Palembang nih misal baik Ustaz. Iya. Kita doakan beliau dapat istri yang salehah, ya, yang bisa menyempurnakan agamanya. Belum sempurna agamanya.
Insyaallah dapat. Itu yang keberapa, Pak? Dan terutama jamaah masjid, Pak, ya. Saya berapa kali menjenguk jamaah masjid, demi Allah, yang dia rindukan, Pak, ketika dia sudah 3 hari, ketika yang terucap dari lisan Ustaz, rindu nian kami dengan masjid, Ustaz. Pengen, bahkan mungkin kerinduan dia kepada masjid melebihi kerinduan dia dengan rumahnya sendiri. Orang kalau sudah 5 waktu di masjid, majelisnya rajin, ketika naudzubillah misalkan diuji Allah dengan sakit, yang paling dia rindukan itu masjid itulah. Maka dengan kedatangan jamaah masjid itu bisa meringankan rasa rindu itu. Makanya kita kalau di masjid kami itu saya ada satu kawan atau 2 saya tunjuk betul untuk mendeteksi, mengabsen jamaah yang nggak kelihatan kalau sudah seminggu 2 minggu. Namanya Fadli. Itu Fadli. Ada nggak yang ini? Iya, Ustaz. Dia itulah, Pak. Jadi kalau bisa di sini juga ada satu orang yang memang ya secara tidak langsung lah, tidak harus juga depan pintu ngabseni wong, enggak. Memang dia tuh aman, nggak ada yang. Nanti kasih tahu ke pengurusnya agendakan jenguk. Itu persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa kehilangan dengan jamaah. Yang terakhir, wa idza mata fatba'uhu, dan jika sahabatmu meninggal dunia, antarkan jenazahnya ke pemakaman. Ya Allah, lihat itu, Pak, persahabatan karena Allah dari hidup sampai mati dikawaninya. Kalau yang karena dunia tadi, bos kita dulu mati, lah meninggal, yuk kita takziah, kita jenguk ini. Sudahlah lagi, tidak tahu juga dia kita datang. Nah, tidak tahu juga dia. Ya iyalah lah meninggal, mana tahu dia. Tapi bukan itu hak dia, hak sahabat kita. Kalau meninggal, kita ada waktu, tidak ada uzur, maka haknya untuk dihantarkan jenazahnya ke pemakaman. Insyaallah saya juga mohon kabar ya Bapak-bapak, Ustaz Fahrudin, Ustaz Jondi, dan yang lain. Kalau ada jamaah kita di sini sedang sakit, mohon kabarnya. Dan juk foto, kalau bisa juk foto. Kadang-kadang kami ini namo lupa, tapi wajah, oh iya, tahu. Biasanya kalau Pak Fahrudin nunjuk, tahu Ustaz, ada jamaah kita meninggal, ada fotonya enggak yang mana wong? Oh iya, pernah lihat. Kabari kami, Pak. Setidaknya kalau kami tidak bisa jenguk, insyaallah kami doakan. Begitu juga kalau ada yang dipanggil Allah, kabari. Kalau kami bisa takziah, kami datang. Tidak harus ceramah, tidak, datang takziah. Begitu juga kalau saya nanti tidak tahu Pak, namanya umur. Kalau saya meninggal datang, Pak, ya, di acara pemakaman. Tapi saatnya kami di kuburan digandos, Pak, jauh memang. Kami lah siapkan lahan di pesantren, lahan tempat pemakaman. Itu saja pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga persaudaraan kita ini, Pak, di masjid ini insyaallah dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Di masjid ini setelah kami amati ya, ngurus masjid dari jamaah masjid itu ada 2 bekal yang sangat penting untuk dipegang. Satu, ikhlas. Ngurus masjid kalau nggak ikhlas berat. Di mata orang yang nggak suka ya salah, baik. Ngadakan salah, ngadakan acara maulid misalnya. Yang tidak suka ngomong, yang suka puji. Kalau dia dibangun karena ingin pujian tadi, capek. Karena Allah. Yang kedua,
karena ikhlas tadi. Yang kedua, tidak mudah baper. Jangan mengurus masjid kalau baperan. Baper tahu Pak ya? Baper singkatnya bawa perasaan. Aku ini tahu baik kalimat. Oh, bawa perasaan. Kesinggungan. Yang namanya ngurus masjid, kita punya pendapat. Kan nggak semua pendapat kita diterima, Pak. Kan forum. Jadi kalau kita lagi diskusi nyampaikan pendapat, kebetulan pendapat kita nggak diterima, jangan kemudian pindah masjid. Kenapa kamu tidak sholat itu lagi? Kayak tidak galak aku. Masukkan aku tidak kata yang diterimanya. Nah, jangan, nggak boleh kalau begitu. Susah. Ini punya umat banyak yang punya pikiran, punya dan segala. Nah, kalau sudah terlanjur makna Ustaz. Yang tadi nih sekarang sudah jarang ke masjid lagi, bahkan pindah masjid gara-gara pendapatnya atau berselisih tadi pandangan. Kalau ada kawan yang dekat, cara komunikasi dengan dia nyambung, masuk silaturahmi. Ini pagi-pagi kayak ini, kalau bisa datang bawa martabak, jangan tangan kosong, nggak masuk. Sempatkan beli martabak dan masuk di pagi-pagi. Assalamualaikum, salam. Apa? Nah, ngobrol-ngobrol. Iya, aku ini sebetulnya beruntung nih punya kawan seperti kamu. Pengen sekali lihat kamu tuh di masjid lagi. Kenapa lah? Sebabnya tuh aku ini. Yo, namanya masjid ya itulah. Jangan sampai kita yang rugi. Kita tidak hadir itu, satu, tidak merubah sesuatu yang sudah di masjid tadi. Kedua, kamu sendiri rugi. Terus insya Allah dengan itu tugas kita sebagai sahabat tadi, ketika ada sahabat yang hilang dari masjid, dicari, ya dicari, kemudian dinasehati, diberikan masukan. Setelah dari itu dia tidak galak juga, sudah itu sudah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang. Hidayah itu hanya Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu hanya wasilah, baik. Sudah nyampaikan, sudah dimasukkan, diterima alhamdulillah, tidak diterima itu milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Jadi Waalaikumsalam. Ustaz, imam tempat kami, mohon maaf Ustaz, bacaannya misalnya ya. Bisa karena bacaan, bisa karena akhlak, ada iya, adabnya misalnya ya. Kami tidak nyaman. Ini ya. Nah, satu, jangan dibicarakan aibnya di balik layar. Jangan kita cuma ngomong baik, tapi tidak pernah nyampaikannya, tidak berubah-ubah. Itu namanya ribahi orang. Jadi makanya kalau memang kita ingin berubah, ya, kita jengok dulu karakter imam ini kan. Untuk nasihat itu kita pahami dulu karakter wong ini. So, caknya seneng dia terus terang. Karakternya tidak kesinggungan misalnya. Ya sudah, pagi-pagi datang tadi bawa martabak, disampaikan. Bukan apa-apa, imam sholat ini kan tanggung jawab besar. Aku menyampaikan, bukan karena aku iri, bukan karena aku tidak suka. Justru karena aku sayang sama kamu. Bacaan kamu itu ada yang salah. Cak ini. Nah, tolonglah diperbaiki. Nah, ini kalau orangnya galak, nerimo nasihat. Wih dasar, wongnya keras, wongnya singgungan, tidak galak. Nah, kali kapan-kapan buatkan acara pengajian, titipkan ke ustadznya, titipkan ke ustadz yang ngisi tadi untuk menyampaikan materi pentingnya imam memperbaiki bacaan sholatnya, akhlaknya, adabnya. Nah, melalui lisan ustadz tadilah terkadang tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan tadi. Ya. Atau cari orang yang
yang kira-kira acak nyampaikannya dengan dia. Misalnya, cari itu. Kan enggak. Nah, kebaikan itu tidak harus lewat kita. Bisa lewat perantara orang lain yang memang mungkin satu frekuensi, satu obrolan. Tapi ini memang masalah hampir lumrah di banyak masjid itu, Pak. Mohon maaf ya, soalnya karena dia mungkin yang nyumbang masjidnya, mungkin dia yang berjuang dari awal, macam-macam ini sebabnya. Tapi tanggung jawab kita untuk mengingatkan dia. Jadi tapi ini kalau apa semua anak nanti kalau buat ini ya penting sama kadang anak itu bukan ngomong apa ya orang itu takut kan dia sebenarnya itu kan takut sih kayak kesinggung apa cuman karena anak sini yang damnya kan iya kawan aku itu tetap jadi semuanya iya. Ini ujian ya. Ada orang hablum minallahnya bagus, sholat rajin, tapi hablum minannasnya jelek, ngomongnya kasar, perilakunya suka menyakiti. Ada, ini nggak benar. Sebaliknya ada orang hablum minannasnya bagus, masya Allah, humble, baik, tegur sapa, ada rezeki dia berbagi, tapi tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Yang saya ini. Nah, kalau saya punya sahabat yang begini, malu Ustaz. Apa cukup kenal baik atau kita jadikan dia sahabat? Lihat, kalau kehadiran kita dalam hidup dia bisa ngajak dia berubah, bertahan untuk berjuang, itu jadi medan dakwah. Jadi objek dakwah. Tapi kalau kita yang bakal ketarik dia, jangan. Kita yang bakal ketarik. Cak ngomongnya lancar terus rezekinya kalau mungkin kan tidak sholat juga. Nah, tidak sholat, jangan. Itu berarti masih belum. Itu masih belum minta. Nah, bagaimana dengan yang seperti tadi? Ya nasihati. Pun, misalnya, aku tidak tahu berapa jarak umur itu, tapi tidak apa-apa. Dengan cara-cara langsung, insya Allah dengan cara yang baik itu bisa. Saya punya cerita-cerita yang begitu banyak sebetulnya. Kawan, tetangga, ya mohon maaf, sekitar beberapa hari lalu saya datang ke tetangga saya. Malam-malam, assalamualaikum. Oh Ustaz, silakan. Iya, aku setelah banyak basa-basi dulu ya. Aku ini cuma pengen ngajak kamu sholat deh. Lebih tua dari kamu. Bukan apa-apa, aku ini ceramah kemana-mana. Ceramah sana, ceramah sini. Jangan sampai tangguh aku deh kalau kita. Aku takut hisapnya ini. Ayolah, sholatlah. Belum bisa 5 waktu di masjid. Nah, maghrib isya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan kan? Berkah apa itu? Pengaruhnya itu belum terjenguk. Masih tidak sholat dulu lah dia di masjid. Ya saya muslimkan semoga dia sholat di rumah. Tapi itu bagian dari medan dakwah kita. Kita ajak terus, ya. Insyaallah. Dan doakan dalam surah kita, ya Allah, dulu lakuin wong baik niat. Mohon ya Allah tunjukkan dia jalan dia bisa sholat. Karena Islam itu tidak sekedar hablum minan nas saja, hablum minallah itu. Dan tidak sekedar hablum minallah, hablum minan nas juga. Nah, maka dari itu Pak, sekali ini saya kasih pesan buat pribadi saya dan kita semua. Kita yang sudah dikenal orang rajin sholat, hati-hati betul kita punya tanggung jawab akhlak di masyarakat. Jangan sampai orang nggak sholat itu gara-gara kita ini berakhlak nggak baik. Sampai akhirnya orang yang nggak sholat, sama baik sholat nggak sholat saja itu lawang.
Akhirnya dia nggak sholat, Pak, gara-gara kita. Banyak itu Pak, orang nggak sholat, akan terucap dari lisannya, ayo percuma, sholat, daging kurban udah kiloan, sama Pak. Nah, akhirnya nggak sholat. Siapa yang salah itu Pak? Kita. Yang sudah distigmakan orang, sudah dilabeli orang ahli sholat. Ini orang yang rajin sholat 5 waktu. Tapi karena akhlak kita buruk, orang akhirnya menjustisnya ke sholat. Jadi itu ada tanggung jawab. Makanya berat tanggung jawab orang yang sudah sholat itu minimal akhlaknya bagus di luar. Tegur sapa, walaupun dia nggak sholat, assalamualaikum. Dari situlah dakwah bil hal namanya, mendakwahkan orang dengan perbuatan. Alhamdulillah, mohon maaf, orang rajin sholat, ngurus masjid. Ketika pembagian daging kurban, minta zakatnya lebih banyak. Ketahuan jamaah yang lain. Ribut mulu gara-gara itu. Kan? Sudah rusak. Alhamdulillah ini. Saya kira itu. Semoga Allah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Sekali lagi Pak, insya Allah kita bersaudara karena Allah. Nanti di surga kita reunian, kita ingat hari-hari ini Pak. Kita pernah nangis. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la tadhlimna illa shay'an. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين. Saya mohon hadir di majelis ini yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang sedang gelisah, terpenangkan. Yang sedang terlilit hutang, tolong tunaikan. Yang memiliki hajat dunia akhirat, tolong kabulkan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya lupa mengucapkan terima kasih yang sudah mewakili jamaah hadir di acara peletakan batu pertama pesantren kami. Ada Ustaz Alwi dan kawan-kawan datang. Kami maklumi yang tidak bisa datang, kita ada kesibukan, sudah terwakili dan tak pernah berhenti-berhentinya. Kami mohon doanya terus dari bapak-bapak yang insya Allah bapak-bapak ini orang-orang baik. Kami minta doa semoga pesantren ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kami yang berjuang dikasih ikhlas, dikasih istiqomah, dikasih kesehatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.